Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Andri Zainal PhD AKCA dan Ibu Rini Herliani SMSI AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang telah mengembangkan tugas ini kepada kami. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menilai resiko pengendalian dan uji pengendalian. Adapun saya sebagai moderator bernama Irfan dan Susanto Panjaitan, dan teman saya Nabila Putri Zulfani, lalu Kopipa Rahmina Sution dan Dinda Fani Agustina. Baik, untuk yang materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Kopipa. Kepada Saudari Kopipa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawa materi yang pertama. Nah, sebelum melanjutkan presentasinya, di sini saya akan menyampaikan ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam presentasi ini. Nah, agenda yang pertama adalah menilai risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Nah, materi yang kedua adalah menilai risiko pengendalian dalam suatu lingkungan teknologi informasi. Yang ketiga adalah dampak dari strategi audit pendahuluan. Dan yang keempat adalah merancang pengujian pengendalian. Nah, dalam merancang pengujian pengendalian ini dibagi menjadi dua subtema. Nah, tema yang pertama adalah pengujian kepatuhan dan tema yang kedua adalah pertimbangan tambahan. Nah, materi yang pertama akan saya membawakannya. Materi yang pertama adalah menilai risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa yang disebut dengan menilai risiko pengendalian. Nah, risiko pengendalian atau yang disebut dengan assessing control risks adalah suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern dalam suatu entitas untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material terhadap suatu laporan keuangan. Nah, kemudian apa sih tujuan dalam menilai risiko pengendalian? Nah, tujuannya adalah untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material terhadap entitas laporan keuangan. Nah, dalam menilai risiko pengendalian ini ada dua hal yang harus dievaluasi oleh auditor. Nah, yang pertama adalah auditor harus mengevaluasi rancangan SRC laporan keuangan. Yang kedua adalah auditor harus melakukan evaluasi terhadap pengoperasian pengendalian. Kemudian kita tahu bahwa sistem akuntansi berfokus pada pemrosesan transaksi dan ada banyak jenis transaksi di dalam suatu laporan keuangan. Oleh karena itu, umum dalam melakukan risiko pengendalian atas asersi kelas transaksi seperti asersi keberadaan atau keterjadian, asersi kelengkapan, asersi penilaian serta alokasi untuk penjualan kredit serta penerimaan kas terhadap laporan keuangan. Kemudian penilaian akan dilakukan kombinasi dengan tepat dalam menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang berhubungan serta dipengaruhi oleh kelas transaksi. Sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Kopipa. Materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri. Dalam membuat penilaian risiko untuk pengendalian untuk asersi adalah penting bagi auditor untuk yang pertama, satu, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Auditor melaksanakan prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman atau prosedur to obtain an understanding mengenai pengendalian intern untuk asersi laporan keuangan yang signifikan. Auditor mendokumentasikan pemahaman dalam bentuk kuesioner pengendalian intern yang telah dilengkapi, bagan arus, dan atau memorandum naratif. Yang kedua, mengidentifikasikan salah saji potensial. Beberapa kantor akuntan publik menggunakan perangkat lunak komputer yang menghubungkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu dalam kuesioner yang telah terkomputerisasi dengan salah saji potensial untuk asersi tertentu. Tetapi auditor perlu memahami logika bahwa sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi digunakan untuk mengevaluasi pengendalian intern dan untuk menilai salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi laporan keuangan tertentu.
Salah saji potensial dapat diidentifikasikan untuk asersi yang berhubungan dengan setiap kelas transaksi utama dan untuk asersi yang berhubungan dengan setiap saldo akun yang signifikan. Nah, yang ketiga, mengidentifikasikan pengendalian yang diperlukan yang mungkin akan mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji. Auditor seharusnya menyadari bahwa beberapa pengendalian yang berkaitan dengan komponen pengendalian intern lain dapat secara simultan mempengaruhi resiko salah saji potensial dalam asersi yang berkaitan dengan beberapa kelas transaksi atau saldo akun. Nah, yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas rancangan dan pengoperasian dari pengendalian tersebut. Nah, pengujian yang dideskripsikan termasuk teknik audit dengan bantuan komputer, bukti pendokumentasian inspeksi, pertanyaan terhadap personel, dan mengamati personel klien dalam melaksanakan pengendalian. Hasil dari setiap pengujian pengendalian seharusnya menyediakan bukti mengenai efektivitas dari rancangan dan operasi dari pengendalian yang diperlukan. Lalu yang kelima, mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Penilaian akhir dari risiko pengendalian untuk asersi laporan keuangan didasarkan pada pengevaluasian bukti yang diperoleh dari yang pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern. Lalu yang kedua, pengujian pengendalian yang berhubungan menentukan tingkat risiko pengendalian yang dinilai merupakan masalah pertimbangan profesional. Selanjutnya, menilai risiko pengendalian dalam suatu lingkungan teknologi informasi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Nah, dalam strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian ini terdapat 3 strategi juga yang berhubungan dengan penilaian risiko pengendalian, yaitu yang pertama menilai risiko pengendalian berdasarkan pengendali pemakai. Lalu yang kedua, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi. Lalu yang ketiga, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang tinggi berdasarkan pada pengendalian umum dan tindak lanjut manual. Yang kedua ada teknik audit berbantuan komputer, yaitu meliputi penggunaan komputer untuk secara langsung menguji pengendalian aplikasi. Pengujian ini dilakukan secara ekstensif dan menguji rutinitas validasi pemasukan dan pengendalian pemrosesan terprogram. Menurut EIP, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan teknik audit berbantuan komputer adalah yang pertama, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman komputer yang dimiliki oleh auditor. Lalu tersedianya teknik audit berbantuan komputer dan fasilitas komputer yang sesuai. Yang ketiga, ketidakpraktisan pengujian manual. Lalu yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, saat pelaksanaan. Nah, yang ketiga, menilai pengendalian teknologi informasi. Proses untuk menilai risiko pengendalian adalah sama baik ketika klien menggunakan pengendalian manual, pengendalian yang mengambil keuntungan teknologi informasi, atau keduanya. Penting untuk mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman dan mengidentifikasikan salah saji potensial yang muncul dalam asersi, lalu mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji tersebut, lalu melaksanakan pengujian pengendalian, dan yang terakhir adalah mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Demikian yang saya dapat sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nabila. Untuk saudari Nabila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang dampak dari strategi audit pendahuluan. Yang pertama yaitu pendekatan substantif utama. Pendekatan ini tidak memerlukan perluasan prosedur, sehingga komponen pengendalian intern, aktivitas pengendalian, tingkat pemahaman dan pendokumentasian dari keempat komponen lain dari pengendalian intern mungkin juga lebih sempit. Asumsi adanya salah satu dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tidak terdapat pengendalian intern yang signifikan berkaitan dengan asersi.
Yang kedua, setiap pengendalian intern yang relevan mungkin tidak efektif. Yang ketiga, tidak efisien untuk memperoleh bukti guna mengevaluasi efektivitas pengendalian intern yang relevan. Yang kedua yaitu tingkat resiko pengendalian yang lebih rendah. Berdasarkan bukti dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman, auditor mungkin menemukan bahwa berlawanan dengan ekspektasi satu atau lebih dari ketiga kondisi yang disebutkan dalam bagian sebelumnya bersinggungan. Jika auditor tetap melaksanakan pendekatan tingkat resiko pengendalian yang dinilai lebih rendah, auditor akan merencanakan dan melaksanakan pengujian tambahan yang diperlukan untuk memperoleh bukti yang diperlukan untuk mendukung penilaian tingkat resiko pengendalian yang direncanakan pada tingkat sedang atau rendah. Selanjutnya yaitu merancang pengujian pengendalian. Yang pertama, tipe bukti audit. Sifat pengendalian tertentu yang berkaitan dengan suatu asersi mempengaruhi tipe bukti audit yang tersedia untuk mengevaluasi efektivitas desain atau operasi PENG tersebut. Untuk mengevaluasi pengendalian, dokumentasi desain atau operasi yang mungkin ada dalam hal tersebut, auditor dapat memutuskan untuk melakukan inspeksi terhadap dokumentasi untuk mendapatkan bukti audit tentang efektivitas desain atau operasinya. Yang kedua yaitu sumber bukti audit. Pada umumnya, bukti audit mengenai efektivitas desain dan operasi pengendalian yang diperoleh langsung oleh auditor, misalnya dengan jalan pengamatan, memberikan keyakinan yang lebih besar daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan mengambil kesimpulan, misalnya dari permintaan keterangan. Selanjutnya yang ketiga, ketepatan waktu bukti audit. Ketepatan waktu bukti audit berkaitan dengan kapan bukti itu diperoleh dan hubungannya dengan bagian dari masa audit yang bersangkutan. Dalam mengevaluasi tingkat keyakinan yang diberikan oleh suatu bukti, auditor harus memperhatikan bahwa bukti audit yang diperoleh dengan beberapa pengujian atas pengendalian, misalnya dengan pengamatan, hanya tepat untuk waktu tertentu pada saat prosedur tersebut diterapkan oleh auditor. Yang keempat, keterkaitan bukti audit. Auditor harus mempertimbangkan pengaruh gabungan dari berbagai tipe bukti audit yang ada kaitannya dengan suatu asersi dalam mengevaluasi tingkat keyakinan yang diberikan oleh bukti audit. Dalam beberapa hal, satu tipe bukti audit saja mungkin tidak cukup untuk mengevaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian untuk mendapatkan bukti audit yang memadai. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nabila. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Untuk Saudari Dinda dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, materi kita selanjutnya tentang pengujian kepatuhan. Nah, dalam memenuhi standar auditing kedua, perlu dibedakan antara prosedur pemahaman atas struktur pengendalian intern dan pengujian pengendalian atau test of controls. Nah, dalam pelaksanaan standar tersebut, auditor melaksanakan prosedur pemahaman struktur pengendalian intern dengan cara mengumpulkan informasi tentang desain struktur pengendalian intern dan informasi apakah desain tersebut dilaksanakan. Nah, di samping itu, pelaksanaan standar tersebut juga mengharuskan auditor melakukan pengujian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, pengujian ini disebut dengan pengujian pengendalian atau test of controls. Nah, untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian intern, auditor melakukan dua macam pengendalian. Nah, yang pertama adalah pengujian adanya kepatuhan terhadap struktur pengendalian intern. Nah, yang kedua adalah pengujian tingkat kepatuhan terhadap struktur pengendalian intern. Jadi kita selanjutnya tentang pertimbangan tambahan. Nah, auditor secara khusus pertama kali menilai risiko pengendalian untuk asersi yang berkenaan dengan kelas transaksi seperti penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Nah, penilaian tersebut kemudian digunakan untuk menilai risiko pengendalian asersi saldo akun yang signifikan.
sehingga kesesuaian dari tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk saldo akun yang dapat ditentukan dan pengujian substantif khusus dapat dirancang. Nah, ada 5 pertimbangan tambahan. Nah, yang pertama itu adalah menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Nah, yang kedua itu menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi ganda. Nah, yang ketiga adalah mengkombinasikan penilaian risiko pengendalian yang berbeda. Yang keempat, mendokumentasikan penilaian tingkat risiko pengendalian. Dan yang kelima adalah mengkomunikasikan masalah pengendalian intern. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh penyaji. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya menilai risiko pengendalian atau assessing control risks merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Nah, dalam membuat penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi adalah penting bagi auditor untuk, yang pertama itu mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai apakah pengendalian yang berhubungan dengan asersi telah dirancang dan ditetapkan dalam operasi oleh manajemen entitas. Nah, yang kedua itu mengidentifikasikan salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi entitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan pengendalian yang diperlukan yang mungkin akan mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji. Yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas rancangan dan pengoperasian dari pengendalian tersebut. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Dalam menilai risiko pengendalian dalam suatu lingkungan TI, terdapat 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Nah, yang kedua itu adalah teknik audit berbantuan komputer. Nah, yang ketiga adalah menilai pengendalian teknologi informasi. Nah, dampak dari strategi audit pendahuluan dapat diketahui dari pendekatan substantif dan juga tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Nah, tipe bukti, sumber, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti lain yang berhubungan dengan kesimpulan yang dituju, semuanya mempengaruhi tingkat keyakinan yang dapat diberikan oleh bukti audit. Nah, pertimbangan tambahan dalam menilai risiko pengendalian adalah yang pertama, menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Nah, yang kedua itu menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi ganda. Nah, yang ketiga mengkomunikasikan penilaian risiko pengendalian yang berbeda. Yang keempat, mendokumentasikan penilaian tingkat risiko pengendalian. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan masalah pengendalian intern. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Dinda. Demikian presentasi dari kami kelompok 7. Tetap stay healthy teman-teman semuanya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.